Kita sedang berada di kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan memiliki peran penting dalam pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Mangrove di Tarakan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup bagi para organisme laut, tetapi juga sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi. Penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam mengenai mangrove. Dalam video ini, kita akan menjelaskan ekosistem mangrove, baik itu jenis, manfaat, ataupun perannya, serta masalah apa saja yang ada di dalam ekosistem ini, dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, kita akan mengetahui definisi dari mangrove. Mangrove, atau sering disebut juga dengan tanaman bakau, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mangrove adalah tanaman semak atau pohon yang tumbuh di daerah pasang surut, memiliki akar tunjang, dan sering ditemukan di pantai atau daerah rawa. Mangrove sebagai ekosistem pesisir yang kaya keanekaragaman hayati dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis. Selanjutnya, kita akan mengetahui karakteristik dari mangrove itu sendiri. Mangrove berperan penting dalam menjaga ekosistem lingkungan karena dapat mencegah abrasi. Di sisi lain, mangrove juga dapat digunakan oleh para hewan laut kecil sebagai habitat tempat tinggalnya. Di kawasan konservasi mangrove dan bekantan, kami menemukan 3 jenis mangrove yang ada di sini. Pertama adalah Rhizopora, memiliki ciri khusus akar pneumatofor atau akar nafas yang menjulang ke atas dari permukaan lumpur untuk memungkinkan pertukaran gas. Yang kedua adalah Avicennia, memiliki ciri khusus daunnya berbentuk hati dan memiliki kelenjar garam untuk mengeluarkan garam berlebih. Yang ketiga adalah Ceriops, memiliki ciri khusus tidak memiliki akar pneumatofor dan daunnya berbentuk lonjong. Selain dari 3 jenis yang kami temukan, terdapat jenis lain dari mangrove, yaitu Soneratia, memiliki ciri khusus bunga-bunganya berwarna merah cerah dan tumbuh di bawah daun. Dan ada Brugueria, memiliki akar pneumatofor dan memiliki buah yang berbentuk spiral. Kemudian, ada jenis-jenis sumber daya lain di hutan mangrove. Ada satwa liar dan ada tumbuhan lain. Satwa liar yang kami temukan di sini ada tempakul, dan ada bekantan, Selain bekantan, ada juga beberapa jenis monyet kecil, dan kami juga menemukan sejumlah kepiting kecil yang berwarna-warni.
Selain dari satwa liar atau tumbuhan lain yang bisa kita lihat secara langsung, kita juga bisa membaca nama-nama satwa atau tumbuhan lain yang dipasang secara jelas di pondok yang ada di kawasan konservasi mangrove dan bekantan tersebut. Ada beberapa manfaat ekologis mangrove. Yang pertama, melindungi pantai dari abrasi. Yang kedua, menjaga keberlangsungan ketersediaan sumber makanan. Yang ketiga, penyelamat perubahan iklim. Dan yang keempat, menjadi destinasi wisata. Hutan mangrove ini memiliki beberapa manfaat langsung dan tidak langsung, di mana manfaat langsungnya salah satunya adalah perikanan. Hutan mangrove ini menjadi tempat berkembang biaknya bagi beberapa spesies ikan dan hewan. Yang kedua itu ada manfaat dari kayunya. Kayunya ini bisa dibuat untuk beberapa bahan bangunan. Kemudian ada produk dari non-kayu, di mana hutan mangrove ini pasti memiliki beberapa banyak tanaman obat-obatan dan juga pewarna alami yang bisa kita manfaatkan dan kita perdagangkan. Manfaat tidak langsung dari hutan mangrove adalah yang pertama sebagai penyimpan karbon, di mana hutan mangrove ini menyimpan karbon secara signifikan dan akan mengurangi karbon dioksida yang dilepas di atmosfer itu. Kemudian sebagai penyedia oksigen, yang ketiga adalah sebagai konservasi hayati, dan yang terakhir adalah sebagai pemurni air. Tujuh jenis permasalahan yang diakibatkan oleh manusia pada hutan mangrove. 1. Pembabatan hutan. Penebangan hutan mangrove untuk kayu perkebunan dan perkembangan pantai dapat merusak habitat dan mengurangi luas hutan mangrove. 2. Konversi lahan. Pengembangan perkotaan, industri, dan pariwisata seringkali melibatkan reklamasi lahan di wilayah mangrove, mengakibatkan hilangnya hutan mangrove. 3. Pencemaran. Limbah industri, domestik, dan pertanian yang mencemari sungai dan laut dapat merusak kualitas air di sekitar hutan mangrove dan membahayakan organisme hidup di sana. 4. Pengenahan lahan. Pembangunan pemukiman, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya dapat mengurangi hutan mangrove, merusak ekosistem pesisir, dan meningkatkan resiko abrasi pantai. 5. Pembuangan sampah. Pembuangan sampah di hutan mangrove dapat merusak habitat dan mencemari lingkungan. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut adalah yang pertama dengan menetapkan kebijakan dan perlindungan hukum. Yang kedua adalah melakukan restorasi dan rehabilitasi, yaitu dengan menanam kembali pohon mangrove atau pohon bakau yang telah rusak. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah dengan mengurangi limbah plastik dan polusi air di sekitar ekosistem hutan mangrove tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki teknologi dalam bidang teknik sipil yang dapat diaplikasikan ke permasalahan tersebut. Yang pertama adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG dapat digunakan untuk pemetaan, pemantauan,
dan analisis wilayah hutan mangrove. Ini membantu dalam perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan kerusakan, dan identifikasi area yang memerlukan rehabilitasi. Yang kedua adalah teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh seperti penggunaan satelit dan drone dapat digunakan untuk pemantauan terus-menerus dari kondisi hutan mangrove. Data penginderaan jauh dapat membantu dalam mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah teknik rekayasa pantai. Untuk melawan abrasi pantai, teknik rekayasa pantai seperti pemasangan pagar bambu, berkas bambu, atau batu karang buatan dapat digunakan untuk menjaga garis pantai dan melindungi hutan mangrove. Yang keempat adalah desalinasi dan pembersihan air. Teknologi desalinasi dapat digunakan untuk menghilangkan garam dan air irigasi yang digunakan untuk rehabilitasi hutan mangrove. Selain itu, teknologi pemurnian air dapat membantu dalam membersihkan air yang mencemari hutan mangrove. Yang kelima adalah restorasi mangrove buatan. Teknik restorasi seperti penanaman mangrove buatan dengan bantuan struktur berongga semacam palet dan pelindung pantai yang dibuat untuk memfasilitasi pertumbuhan mangrove bisa digunakan untuk mempercepat rehabilitasi hutan mangrove. Yang keenam adalah pembuatan biofilter. Teknologi pembuatan biofilter menggunakan mangrove untuk membersihkan air limbah dan memulihkan kualitas air sekitar hutan mangrove. Dan yang terakhir adalah teknologi pemantauan keberlanjutan. Penggunaan sensor otomatis, stasiun pengukuran lingkungan, dan teknologi pemantauan lainnya dapat membantu dalam mengumpulkan data tentang kondisi ekosistem dan perubahan lingkungan secara real-time. Peran milenial dalam menjaga hutan mangrove. Yang pertama, kesadaran milenial untuk berupaya mengedukasi melalui platform media sosial tentang pentingnya ekosistem mangrove. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan konservasi. Milenial dapat aktif bergabung dalam kelompok-kelompok konservasi dan organisasi lingkungan yang berfokus pada pelestarian hutan mangrove. Mereka bisa terlibat dalam program penanaman mangrove, pemantauan lingkungan, dan kegiatan lain yang mendukung keberlanjutan hutan mangrove. Yang ketiga, advokasi untuk kebijakan lingkungan. Milenial dapat berperan dalam advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan mangrove. Mereka bisa mempengaruhi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan perusahaan, untuk mengambil tindakan yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Milenial sering memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk pengumpulan data, pemantauan lingkungan, dan pengembangan solusi inovatif untuk permasalahan yang terkait dengan hutan mangrove. Yang kelima, pendukungan keberlanjutan ekonomi. Milenial dapat mempromosikan model ekonomi berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan hutan mangrove, seperti pengembangan bisnis berkelanjutan atau mendukung produk dan layanan yang ramah lingkungan.
Ya, Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut adalah yang pertama dengan Manfaat langsung mangrove yaitu perikanan, di mana hutan mangrove ini menjadi tempat berkembang biak bagi beberapa spesies ikan dan hewan, contohnya seperti kepiting, bekantan, dan lain sebagainya. Juga ada beberapa spesies ikan yang pintar. Manfaat tidak langsung dari hutan mangrove adalah yang pertama itu sebagai penyimpan karbon, di mana hutan mangrove ini menyimpan karbon secara signifikan dan dapat mengurangi karbon dioksida yang dilepas di atmosfer. Yang kedua adalah penyedia oksigen. Yang keempat adalah tiba-tiba Ada beberapa manfaat ekologis mangrove. Yang pertama, melindungi pantai dari abrasi, menjaga bagus sudah tuh. Dah. Ada beberapa manfaat ekologis mangrove. Yang pertama, melindungi pantai dari abrasi. Yang kedua, menjaga keberlangsungan ketersediaan sumber makanan. Yang ketiga, penyelamat perubahan iklim. Yang keempat, menjadi destinasi wisata. Udah. Jadi guys, kami di sini untuk membuat tugas SDLT. Tapi tugasnya nggak selesai guys. Tugasnya itu membuat video tentang mangrove. Jadi kami tuh susah guys, susah videonya. Kami sebenarnya malu guys, lihat muka kami sendiri. Kami sudah 1 jam di sini dan 1 video pun belum jadi. Bayar sendiri lah. Yang ngajak siapa? Yang ngajak yang bayar. Iya. Yuk pulang yuk. Yuk. Kita ke mau Mixu. Betul kan ya Mixu? Gak tahu. Iya, kita mau Mixu. Kami duluan ya. Yuk. Guys, jadi tugas kami di sini sudah selesai. Iya, sedikit lagi. Tinggal perkenalannya aja guys. Jadi bodohnya kami kan guys, kami ini sudah pembahasan nih, terus bisanya kami lupa perkenalan.